Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bung Warta, masih dalam ngopi bareng Bung Warta, bukan ngomong kosong. Teman-teman, saya mau ngomongin ini soal Pilkades serentak di Kabupaten Lebak yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober mendatang. Tapi, ada tapinya ini. Baru-baru ini ada pengumuman dari Menko Luhut Binsar Panjaitan bahwa beberapa kota kabupaten di Indonesia naik levelnya dari level 2 menjadi level 3. Termasuk Kabupaten Lebak yang tadinya level 2 sekarang naik malah menjadi level 3. PPKM level 3 naik kelas. Omong-omong, naiknya Kabupaten Lebak ke level 3 ini sebenarnya bukan karena tingkat kenaikan yang terkena COVID-nya meningkat, karena sekarang malah turun tingkat orang yang terpapar COVID-19 di Kabupaten Lebak. Termasuk karantina yang disiapkan oleh Pemkab Lebak juga, karantina mandiri itu yang disiapkan untuk isolasi mandiri di kantor Badan Pemulihan Penanganan Penyakit Sosial tuh yang milik provinsi yang di ONA. Itu sudah hampir tidak ada orang yang menempati di situ karena memang sudah sangat menurun yang terpapar COVID-19. Tapi naik kelasnya Kabupaten Lebak itu dikarenakan persentase vaksin. Persentase orang yang divaksin, penduduk yang divaksin masih belum mencapai 50%. Kemarin itu Dinas Kesehatan mengumumkan baru 37%-an. Artinya masih di bawah 50%. Inilah yang menjadi penyebab Kabupaten Lebak naik statusnya menjadi level 3. Menjadi level 3. Sehingga PPKM-nya diperpanjang level 3 ini sampai dengan tanggal 18 Oktober. Tanggal 18 Oktober PPKM level 3. Artinya ada pembatasan-pembatasan, berkerumun segala macam, ada pembatasan-pembatasan. Semakin waspada, semakin diperketat. Pertanyaannya, bagaimana dengan Pilkades yang direncanakan tanggal 24? Apakah akan diundur lagi? Karena kan kemarin sudah diundur tuh. Yang tadinya akan tanggal 26 September sudah diundur nih di tanggal 24 Oktober. Apakah akan diundur lagi ini dengan adanya naik kelas PPKM ini menjadi level 3 yang sampai dengan tanggal 18 Oktober? Maka tentu saja kita akan lihat perkembangannya setelah tanggal 18 Oktober. Apakah tingkat vaksin, karena kita menjadi level 3 itu karena vaksin, apakah vaksin ini akan meningkat atau tetap stagnan, tidak mencapai target? Karena kalau sudah di atas 50% bisa terjadi kita akan turun lagi menjadi level 2. Jawabannya yang pasti, apakah pemilihan di Kabupaten Lebak ini akan dipajuk, akan diundur atau tidak? Saya kira ini ya tetap menjadi keputusan pemerintahan pusat. Karena sekarang ini pada masa pandemi ini, pemerintahan pusat yang menentukan suatu daerah ini sudah bebas dari COVID-19, sudah turun level atau naik level, itu kan pemerintah pusat. Termasuk ketika ini boleh tidak menyelenggarakan Pilkades, saya kira ya akhirnya kembali kepada pemerintah pusat. Boleh nggak Pilkades ini digelar? Kembali kepada pemerintah pusat. Artinya masih belum ada kejelasan apakah atau masih belum bisa diprediksi apakah akan bisa berlangsung pemilihan di tanggal 24 Oktober atau tidak. Ya kita tunggu perkembangannya, kita tunggu informasinya selanjutnya. Tapi
Kalau memang kita sudah kuat niatan agar pemilihan atau pilkada terlaksana tanggal 24 Oktober, vaksin yang harus kita tingkatkan, yang harus kita itu vaksin. Vaksin itu ya agar mencapai minimal 50%, sehingga itu akan menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk menurunkan level PPKM Kabupaten Lebak menjadi level 2 lagi. Vaksin artinya menjadi vaksin, karena jelas ini yang terpapar juga sudah turun di Kabupaten Lebak, tapi ya karena ada aturan baru dari pusat bahwa yang vaksinnya masih kurang dari 50% masuk ke level 3. Jadi ya kalau mau pemilihan ini berlangsung sesuai dengan jadwal, ya kita harus berusaha semua agar angka vaksin tercapai di atas 50%, sehingga kita nantinya turun level lagi menjadi level 2. Itu saja prediksi saya soal Pilkades serentak di Kabupaten Lebak. Akan diundur lagi atau tidak, kita hanya berdoa semoga semuanya sehat, lancar, dan tingkat COVID juga hilang semua menjadi 0. Dan ketika pemilihan terjadi, semua bisa menjaga protokol kesehatan, tidak berkerumun, tidak melakukan kontak langsung. Tetap protokol kesehatan harus dijalankan. Saya Bung Warta, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bung Warta, masih dalam ngopi bareng Warta, bukan ngomong kosong. Teman-teman, saya mau ngomongin ini soal Pilkades serentak di Kabupaten Lebak yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober mendatang. Tapi ada tapinya ini. Baru-baru ini ada pengumuman dari Menko Luhut Binsar Panjaitan bahwa beberapa kota kabupaten di Indonesia naik levelnya dari level 2 menjadi level 3, termasuk Kabupaten Lebak yang tadinya level 2 sekarang naik menjadi level 3. PPKM level 3 naik kelas. Omong-omong, naiknya Kabupaten Lebak ke level 3 ini sebenarnya bukan karena tingkat kenaikan yang terkena COVID-nya meningkat, karena sekarang malah turun tingkat orang yang terpapar COVID-19 di Kabupaten Lebak. Termasuk karantina yang disiapkan oleh Pemkab Lebak juga, karantina mandiri itu yang disiapkan, isolasi mandiri di kantor apa itu, Badan Pemulihan Penyandang Penyakit Sosial provinsi yang di Kona. Itu sudah hampir tidak ada orang yang menempati di situ karena memang sudah sangat menurun yang terpapar COVID-19. Tapi naik kelasnya Kabupaten Lebak itu dikarenakan persentase vaksin. Persentase orang yang divaksin, penduduk yang divaksin masih belum mencapai 50%. Nah, kemarin-kemarin itu Dinas Kesehatan mengumumkan baru 37%-an. Artinya masih di bawah 50%. Inilah yang menjadi penyebab Kabupaten Lebak naik statusnya menjadi level 3. Menjadi level 3. Sehingga PPKM-nya diperpanjang level 3 ini sampai dengan tanggal 18 Oktober. Tanggal 18 Oktober PPKM level 3. Artinya ada pembatasan-pembatasan, berkerumun segala macam, ada pembatasan-pembatasan. Semakin waspada, semakin diperketat. Pertanyaannya, bagaimana dengan Pilkades yang direncanakan tanggal 24? Apakah akan diundur lagi? Karena kan kemarin sudah diundur tuh. Yang tadinya akan tanggal 26 September sudah diundur nih jadi tanggal 24 Oktober. Apakah akan diundur lagi ini dengan adanya naik kelas PPKM ini?
menjadi level 3 yang sampai dengan tanggal 18 Oktober, maka tentu saja kita akan lihat perkembangannya setelah tanggal 18 Oktober. Apakah tingkat vaksin, karena kita menjadi level 3 itu karena vaksin, apakah vaksin ini akan meningkat atau tetap stagnan, tidak mencapai target? Karena kalau sudah di atas 50% bisa terjadi kita akan turun lagi menjadi level 2. Jawabannya yang pasti, apakah pemilihan di Kabupaten Lebak ini akan dipajuk, akan diundur atau tidak? Saya kira ini ya tetap menjadi keputusan pemerintahan pusat. Karena sekarang ini pada masa pandemi ini, pemerintahan pusat yang menentukan suatu daerah ini sudah bebas dari COVID-19, sudah turun level atau naik level, itu kan pemerintah pusat. Termasuk ketika ini boleh tidak menyelenggarakan pilkades, saya kira ya akhirnya kembali kepada pemerintah pusat. Boleh enggak pilkades ini digelar? Kembali kepada pemerintahan pusat. Artinya masih belum ada kejelasan apakah atau masih belum bisa diprediksi apakah akan bisa berlangsung pemilihan ini tanggal 24 Oktober atau tidak. Ya kita tunggu perkembangannya, kita tunggu informasinya selanjutnya. Tapi kalau memang kita sudah kuat niatan agar pemilihan atau pilkada terlaksana tanggal 24 Oktober, vaksin yang harus kita tingkatkan, yang harus kita itu vaksin. Vaksin itu ya agar mencapai minimal 50%, sehingga itu akan menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk menurunkan level PPKM Kabupaten Lebak menjadi level 2 lagi. Vaksin. Artinya menjadi vaksin karena jelas ini yang terpapar juga sudah turun di Kabupaten Lebak, tapi ya karena ada aturan baru dari pusat bahwa yang vaksinnya masih kurang dari 50% masuk ke level 3. Jadi ya kalau mau pemilihan ini berlangsung sesuai dengan jadwal, ya kita harus berusaha semua agar angka vaksin tercapai di atas 50%, sehingga kita nantinya turun level lagi menjadi level 2. Itu saja prediksi saya soal pilkades serentak di Kabupaten Lebak, akan diundur lagi atau tidak. Kita hanya berdoa semoga semuanya sehat, lancar, dan tingkat COVID juga hilang semua menjadi 0. Dan ketika pemilihan terjadi, semua bisa menjaga protokol kesehatan, tidak berkerumun, tidak melakukan kontak langsung. Tetap protokol kesehatan harus dijalankan. Saya Bung Warta, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bung Warta, masih dalam Ngopi Bareng Bung Warta, bukan ngomong kosong. Teman-teman, saya mau ngomongin ini soal pilkades serentak di Kabupaten Lebak yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober mendatang. Tapi, ada tapinya ini. Baru-baru ini ada pengumuman dari Menko Luhut Binsar Panjaitan bahwa beberapa kota kabupaten di Indonesia naik levelnya dari level 2 menjadi level 3. Termasuk Kabupaten Lebak yang tadinya level 2 sekarang naik malah menjadi level 3. PPKM level 3 naik kelas. Omong-omong, naiknya Kabupaten Lebak ke level 3 ini sebenarnya bukan karena tingkat kenaikan yang terkena COVID-nya meningkat, karena sekarang malah turun tingkat orang yang terpapar COVID-19 di Kabupaten Lebak. Termasuk karantina yang disiapkan oleh Pemkab Lebak juga, karantina mandiri itu yang disiapkan untuk isolasi mandiri di kantor Badan Pemulihan Penyandang Penyakit Sosial tuh yang milik provinsi yang di ONA. Itu sudah hampir tidak ada orang yang
menempati di situ karena memang sudah sangat menurun yang terpapar COVID-19. Tapi naik kelasnya Kabupaten Lebak itu dikarenakan persentase orang yang divaksin, penduduk yang divaksin masih belum mencapai 50%. Nah, kemarin-kemarin tuh Dinas Kesehatan mengumumkan baru 37%-an. Artinya masih di bawah 50%. Inilah yang menjadi penyebab Kabupaten Lebak naik statusnya menjadi level 3. Menjadi level 3. Sehingga PPKM-nya diperpanjang level 3 ini sampai dengan tanggal 18 Oktober. Tanggal 18 Oktober PPKM level 3. Artinya ada pembatasan-pembatasan, berkerumun segala macam, ada pembatasan-pembatasan. Semakin waspada, semakin diperketat. Pertanyaannya, bagaimana dengan Pilkades yang direncanakan tanggal 24? Apakah akan diundur lagi? Karena kan kemarin sudah diundur tuh. Yang tadinya akan tanggal 26 September sudah diundur nih jadi tanggal 24 Oktober. Apakah akan diundur lagi ini dengan adanya naik kelas PPKM ini menjadi level 3 yang sampai dengan tanggal 18 Oktober? Maka tentu saja kita akan lihat perkembangannya setelah tanggal 18 Oktober. Apakah tingkat vaksin, karena kita menjadi level 3 itu karena vaksin. Apakah vaksin ini akan meningkat atau tetap stagnan, tidak mencapai target? Karena kalau sudah di atas 50% bisa terjadi kita akan turun lagi menjadi level 2. Jawabannya yang pasti, apakah pemilihan di Kabupaten Lebak ini akan dipajuk, akan diundur atau tidak? Saya kira ini ya tetap menjadi keputusan pemerintahan pusat. Karena sekarang ini pada masa pandemi ini pemerintahan pusat yang menentukan suatu daerah ini sudah bebas dari COVID-19, sudah turun level atau naik level, itu kan pemerintah pusat. Termasuk ketika ini boleh tidak menyelenggarakan pilkades, saya kira ya akhirnya kembali kepada pemerintah pusat. Boleh enggak pilkades ini digelar? Kembali kepada pemerintahan pusat. Artinya masih belum ada kejelasan apakah atau masih belum bisa diprediksi apakah akan bisa berlangsung pemilihan ini tanggal 24 Oktober atau tidak. Ya kita tunggu perkembangannya, kita tunggu informasinya selanjutnya. Tapi kalau memang kita sudah kuat niatan agar pemilihan atau pilkades terlaksana tanggal 24 Oktober, vaksin yang harus kita tingkatkan, yang harus kita itu vaksin. Vaksin itu ya agar mencapai minimal 50%, sehingga itu akan menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk menurunkan level PPKM Kabupaten Lebak menjadi level 2 lagi. Vaksin. Artinya menjadi vaksin karena jelas ini yang terpapar juga sudah turun di Kabupaten Lebak, tapi ya karena ada aturan baru dari pusat bahwa yang vaksinnya masih kurang dari 50% masuk ke level 3. Jadi ya kalau mau pemilihan ini berlangsung sesuai dengan jadwal, ya kita harus berusaha semua agar angka vaksin tercapai di atas 50%, sehingga kita nantinya turun level lagi menjadi level 2. Itu saja prediksi saya soal pilkades serentak di Kabupaten Lebak, akan diundur lagi atau tidak. Kita hanya berdoa semoga semuanya sehat, lancar, dan tingkat COVID juga hilang semua menjadi 0. Dan ketika pemilihan terjadi, semua bisa menjaga protokol kesehatan, tidak berkerumun, tidak melakukan kontak langsung. Tetap protokol kesehatan harus dijalankan. Saya Bung Warta, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.